Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Muliakan Tuhan dengan semua pekerjaanmu di atas landasan firman Tuhan. Dari Efesus 1 ayat 17, tapi saya akan baca ayat 15 sampai dengan ayat 18, demikian firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, firman ini adalah surat Rasul Paulus yang dialamatkan kepada jemaat di Efesus. Dan di ayat 15 di sana Paulus mengatakan dia telah mendengar keteguhan iman orang-orang Efesus. Dia juga mendengarkan tentang betapa baiknya kasih dari orang-orang Efesus terhadap orang-orang yang kudus atau orang-orang yang percaya. Melihat itu, Paulus tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan dan mengingat mereka senantiasa dalam doanya. Dan inilah doa Paulus kepada orang Efesus, meminta kepada Allah, meminta kepada Yesus Kristus, supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu, agar jemaat di Efesus mendapat satu wahyu untuk mengenal Tuhan dan membuat mata hati mereka terang agar mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Dan hari ini juga ini adalah doa Paulus bagi kita, sekaligus menjadi doa kita, meminta Roh Kudus kepada Tuhan agar Roh Kudus yang membimbing kita untuk mengenal dan mengerti Tuhan, mengerti kehendaknya dalam kehidupan kita keseharian, dan juga kita boleh melihat dan mengerti pengharapan apakah yang disediakan Tuhan bagi kita. Sehingga ketika mengikut Tuhan, bukan sekedar pengharapan dunia lagi yang memotivasi kita, tetapi lebih daripada sekedar hidup di dunia, tetapi kita mengharap jauh melampaui itu, yaitu bagaimana kita dapat mengharapkan kehidupan yang kekal. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, kiranya Roh Kudus memimpin hatimu untuk mengenal Tuhan, melihat rancangannya, dan mengenal pengharapan apa yang telah disediakan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, bila sampai hari ini kami masih mengikut Kristus. Tapi buatlah mata hati kami terang, melihat arah tujuan kami mengikut Kristus. Berikan kami Roh Kudus, agar kami dibimbing untuk mengerti dan mengenal pengharapan apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Dengan demikian kami berlari-lari kepada tujuan yang pasti untuk menyongsong, yaitu mahkota kehidupan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami setia dalam tugas panggilan ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.